Di layar kaca, mereka tampak kuat, menghibur jutaan orang dengan karya, tawa, dan inspirasi. Tapi siapa sangka, saat kamera dimatikan, mereka sedang melawan sakit yang diam-diam menggerogoti tubuhnya. Dalam diam, mereka berjuang. Dalam senyum, mereka menyembunyikan luka. Dan akhirnya, mereka pergi, tanpa banyak yang tahu penderitaan yang mereka lalui. Kalau kamu pernah mengidolakan mereka, atau ingin belajar tentang arti sabar dan ketegaran, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten penuh makna seperti ini. Sejak kecil, Ria Irawan sudah bersinar di dunia hiburan. Tapi hidupnya berubah drastis sejak divonis kanker getah bening pada 2009. Ia melawan bertahun-tahun dengan semangat luar biasa. Ia tetap syuting, tetap tersenyum, tetap hadir di publik. Bahkan saat tubuhnya lemah karena kemoterapi, ia tidak pernah ingin dikasihani. Ia hanya ingin dikenang karena semangatnya. Ria wafat pada 6 Januari 2020. Tapi kekuatannya abadi dalam ingatan banyak orang. Bang Sapri dikenal dengan pantun lucunya. Tapi di balik tawa itu, tubuhnya sedang bertarung melawan diabetes akut. Ia bahkan sempat koma sebelum akhirnya meninggal dunia. Ironis, di saat keluarganya sedang menyambut kelahiran anak, ia justru pergi untuk selamanya. Dunia kehilangan satu lagi sosok pelucu yang menghibur dengan tulus. Namanya adalah Didi Prasetyo. Tapi seluruh Indonesia mengenalnya dengan nama Didi Kempot, sang dewa ambyar. Sosok yang bukan hanya menyanyi, tapi menyembuhkan luka. Lagu-lagunya bukan sekadar nada, tapi suara hati jutaan orang yang patah, yang gagal, yang tak bisa memiliki orang yang mereka cintai. Namun di balik ketenaran itu, Didi adalah pribadi yang sederhana dan penuh cinta. Ia tak pernah terlihat sakit, tak pernah mengeluh. Sampai suatu pagi di bulan Mei 2020, ia mengeluhkan sesak napas. Dan hanya dalam hitungan jam, ia mengembuskan napas terakhir di rumah sakit, Kasih Ibu Solo. Tak ada tanda-tanda, tak ada kabar sakit sebelumnya. Semuanya begitu cepat. Indonesia terdiam. Media sosial dibanjiri air mata. Ribuan orang menyalakan lagu Pamer Bojo dan Sewu Kuto sambil menahan haru. Kalau bicara soal komedi, nama Olga Syahputra pasti ada di benak semua orang. Ia adalah pelawak serba bisa yang nggak cuma lucu, tapi juga penuh kasih dan tulus dalam pertemanan. Setiap kali muncul di televisi, tawa selalu mengikuti. Tapi siapa sangka, di balik senyuman lebarnya, Olga menyimpan rasa sakit yang besar. Pada 2014, Olga mulai menghilang dari layar kaca. Publik bertanya-tanya. Sampai akhirnya terungkap, ia mengidap meningitis. Ia sempat dirawat di Singapura selama berbulan-bulan. Perjuangannya panjang, menyakitkan, dan sunyi. Tapi Olga tetap berusaha tersenyum, meski tubuhnya semakin lemah. Tanggal 27 Maret 2015, kabar duka datang. Olga Syahputra meninggal dunia di usianya yang baru 32 tahun. Dunia hiburan kehilangan cahaya terang. Indonesia menangis bersama. Olga pergi terlalu cepat, tapi tawanya, kebaikannya, dan kenangan bersamanya akan terus hidup di hati jutaan orang. Ia adalah bukti bahwa orang baik tak pernah benar-benar pergi. Cecep Reza, yang dikenal sebagai Bom-Bom dalam sinetron Bidadari, adalah bagian dari masa kecil banyak dari kita. Wajah bulatnya, ekspresinya yang lucu, dan interaksinya dengan Lala begitu melekat di hati penonton. Namun jauh setelah sinetron itu berakhir, Cecep menjalani kehidupan yang tenang di balik layar. Diam-diam, ia menderita masalah jantung. Ia bahkan sempat menjalani operasi pemasangan ring di tahun 2019. Tak lama setelah itu, tubuhnya lemas dan kesehatannya makin menurun. Hingga akhirnya pada November 2019, Cecep menghembuskan napas terakhirnya di usia 31 tahun. Teman-teman artis pun terkejut karena tak ada yang menyangka Cecep yang periang dan ceria sedang menahan rasa sakit selama ini. Senyuman Bom-Bom mungkin telah hilang dari layar, tapi tawa dan kenangan masa kecil bersamanya akan selalu ada di hati kita. Agung Hercules dikenal sebagai sosok kuat, berotot, dengan gaya kocak dan lagu-lagu jenaka. Siapa sangka, di balik tubuh kekarnya, ada penyakit mematikan yang mulai menggerogoti, glioblastoma, tumor otak ganas. Pada 2019, tubuhnya mulai mengecil, rambutnya rontok, dan senyumnya tak lagi seterang dulu.
Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, semangat hidupnya. Ia tetap berusaha menghibur, tetap tersenyum, tetap percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sayangnya, kondisi terus memburuk. Hingga akhirnya ia meninggal dunia pada bulan Agustus 2019. Tapi kepergian Agung bukanlah akhir. Ia meninggalkan pelajaran penting bahwa kekuatan sejati bukan di otot, tapi di hati yang tak pernah menyerah. Glenn Fredly bukan hanya musisi. Ia adalah jiwa dari lagu-lagu cinta yang jujur, dalam, dan menyentuh. Lagu-lagunya seperti Kasih Putih, Januari, dan Terserah menjadi anthem generasi yang mencari makna cinta. Namun tanpa banyak diketahui publik, Glenn mengidap meningitis. Penyakit ini perlahan menggerus daya tahan tubuhnya. Tapi ia tetap tampil, tetap menyanyi, tetap memberikan pesan tentang cinta dan perdamaian. Hingga akhirnya, pada 8 April 2020, Glenn menghembuskan napas terakhir di rumah sakit di Jakarta. Indonesia berduka. Musik Indonesia kehilangan suara emasnya. Tapi seperti lagunya, cinta Glenn tidak pernah mati, karyanya tetap hidup, dan akan terus bergema di hati jutaan pendengarnya. Semoga kisah mereka menjadi pengingat bahwa setiap detik itu berharga. Tulis doa terbaikmu di kolom komentar. Like, share, dan subscribe jika kamu pernah tersentuh oleh karya-karya mereka. Terima kasih telah menonton, dan mari terus mengenang dengan cinta.